Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan final project tentang JST Logika OR. Namun sebelum mempresentasikan hasil dari final project kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Messi Yunita Malva dengan NPM 210 810 138, dan kemudian ada teman saya. Saya Afida Tunisa dengan NPM 21081010040. Saya Nini Fitria Salsabila dengan NPM 21081010217. Saya Hanun Aji Susanti dengan nomor NPM 21081010296. Untuk pembahasan pertama, yaitu algoritma, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan algoritma dari pemrograman yang telah kami buat. Pertama, mulai, kemudian mendeklarasikan library yang diantaranya adalah include IOStream, CMath, define input size 2, kemudian define output size 1. Kemudian kita definisikan fungsi threshold atau function threshold dengan parameter x dengan tipe data double. Kemudian jika x lebih dari sama dengan 2, maka akan mengembalikan nilai 1. Jika tidak, maka akan mengembalikan nilai 0. Kemudian kita definisikan function forward propagation dengan parameter input array dengan tipe data double, di mana variabel input array ini memiliki indeks sebanyak input size dan juga weights dengan tipe data double, di mana weights ini merupakan array dengan indeks sebanyak input size. Kemudian kita deklarasikan pada parameter variabel output dengan tipe data double. Kemudian kita deklarasikan sum dengan tipe data double, inisialisasi variabel sum dengan nilai 0,0. Kemudian kita lakukan perulangan untuk setiap i dari 0 hingga input size dikurangi 1. Kemudian tambahkan input dengan pada indeks ke i dikali weights pada indeks ke i ke variabel sum. Kemudian kembalikan nilai sum. Nomor 5, mendefinisikan function out. Kemudian kita deklarasikan pada function sebuah parameter di mana yang terdiri dari variabel output, pointer output dengan tipe data double, dan variabel sum dengan tipe data double. Kemudian nilai yang ditunjuk akan diubah oleh variabel pointer output menjadi 1 jika sum lebih dari sama dengan 2 dan menjadi 0 jika tidak. Hal ini dilakukan dengan menggunakan fungsi threshold. Kemudian pada algoritma nomor 6 kita masuk ke dalam fungsi main, di mana di fungsi main itu terdapat inisialisasi bobot weights dengan nilai 2,2, kemudian inisialisasi array target dengan nilai target yang telah ditentukan. Kemudian kita inisialisasi lagi array input dengan 4 data input masing-masing berisi 2 nilai. Kemudian menampilkan informasi mengenai threshold, bobot, dan judul tabel pada layar. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan looping lagi untuk setiap i dari 0 hingga 3. Pada looping tersebut kita lakukan deklarasi variabel output, sum, dan error dengan tipe data double. Kemudian kita akan menghitung variabel sum dengan memanggil fungsi forward propagation dengan input pada indeks ke i dan weights dan alamat dari output. Kemudian langkah berikutnya kita akan mengubah nilai output dengan memanggil function out dengan alamat dari output dan nilai sum.
Selanjutnya kita hitung error dengan mengurangi nilai target pada indeks ke I dengan nilai output yang diubah menjadi integer. Kemudian yang terakhir menampilkan nilai input, output, sum target, dan error pada layar. Kemudian kita tampilkan garis pembatas pada layar dan mengembalikan nilai 0. Selesai. Untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah source code. Yang pertama, library IOStream dan CMath, kemudian mendefinisikan konstanta input size dengan nilai 2, kemudian output size dengan nilai 1. Lalu ada fungsi threshold dengan parameter double X. Jika X lebih dari sama dengan 2, maka akan mereturn atau mengembalikan nilai 1. Jika tidak, yang di-return adalah nilai 0. Kemudian ada function double forward propagation dengan parameter double input dengan indeks input size, kemudian double weight dengan indeks input size, kemudian double pointer output. Dalam fungsi forward propagation, inisialisasi double sum dengan nilai 0,0, kemudian perulangan for integer I sama dengan 0. Jika I kurang dari input size, I plus 1. Kemudian di dalam kondisi perulangan ini, sum sama dengan sum ditambah input indeks I dikali weight indeks I. Kemudian akan mereturn nilai sum. Function selanjutnya adalah void out dengan parameter double pointer output dan double sum. Dalam function out berisi pointer output sama dengan threshold dengan parameter sum. Threshold ini diambil dari function yang paling atas tadi. Lalu masuk ke fungsi main, inisialisasi double weight dengan indeks input size dengan nilai 2,2, lalu integer target dengan indeks 4 dengan nilai 0, 1, 1, dan 1. Lalu double input dengan array 2 dimensi, indeks 4 dan indeks input size dengan nilai 0,0, 0,1, 1,0, dan 1,1. Kemudian menampilkan threshold. Nilai threshold di sini nilainya 2 seperti fungsi yang di atas. Weight 1 sama dengan 2 dan weight 2 sama dengan 2. Kemudian akan tampil X1, X2, Y, hasil, target, dan juga error. Lalu masuk pada perulangan for. Inisialisasi integer I dengan nilai 0. Jika I kurang dari 4, maka I diincrement. Dalam perulangan ini berisi double output, double sum, dan double error. Lalu sum sama dengan, di sini kita memanggil fungsi forward propagation dengan parameter input ke I, weight, dan output. Kemudian kita panggil fungsi out dengan parameter output dan sum. Kemudian error sama dengan target indeks ke I dikurangi nilai dari fungsi output. Lalu si out di sini menampilkan input, output, sum, hasil, target, dan juga error.
lalu akan menampilkan pembatas dan return nilai 0. Untuk tampilan programnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut merupakan tampilan dari uji coba program. Yang pertama itu merupakan threshold sama dengan 2, itu menunjukkan nilai yang digunakan oleh fungsi aktivasi. Kemudian ada W1 sama dengan 2 dan W2 sama dengan 2, menunjukkan bobot yang ditetapkan oleh not input. Kemudian untuk judul tabelnya di sini ada X1 dan X2 mewakili nilai input, Y mewakili nilai output, hasil mewakili jumlah tertimbang sebelum menerapkan threshold, kemudian ada target mewakili nilai output yang diharapkan, dan error mewakili perbedaan antara target dan output aktual. Untuk baris ke-1, input X1 sama dengan 0, dan X2 sama dengan 0, output Y sama dengan 0, maka hasil sama dengan 0, target sama dengan 0, dan error sama dengan 0. Kemudian untuk baris kedua, input X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, Y sama dengan 1, maka hasil sama dengan 2, target sama dengan 1, dan error sama dengan 0. Kemudian untuk baris ketiga, input X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, output Y sama dengan 1, maka hasil sama dengan 2, target sama dengan 1, error sama dengan 0. Kemudian untuk baris keempat, input X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, output Y sama dengan 1, maka hasil sama dengan 4, target sama dengan 1, dan error sama dengan 0. Untuk hasil pembahasan dan analisa akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini adalah pembahasan dan analisa. Jaringan saraf tiruan atau neural network itu merupakan sistem jaringan saraf biologis yang ditiru dengan metode komputasi yang digunakan untuk pemrosesan informasi. Adapun proses ini nantinya menggunakan algoritma forward propagation yang merupakan algoritma yang digunakan untuk memperkecil tingkat error dengan cara menyesuaikan bobotnya berdasarkan dengan output dan target yang diinginkan. Jaringan saraf tiruan yang kita implementasikan dalam program ini nantinya menggunakan dua output dan menggunakan fungsi aktivasi threshold atau ambang batas untuk klarifikasi biner. Bobot yang ditentukan nantinya digunakan untuk mengalihkan input dan outputnya, kemudian diberikan fungsi ambang batas untuk menghasilkan output biner. Selanjutnya adalah analisis dari source code. Yang pertama kita deklarasikan library yang kita gunakan, yaitu yang pertama adalah include IOString. Ini digunakan sebagai directive processor untuk menyertakan pustaka IOString yang diperlukan untuk input atau output standar dalam C++. Kemudian include CMAT. Ini directive processor untuk menyertakan pustaka CMAT yang berfungsi dalam fungsi-fungsi matematika seperti aktivasi threshold. Kemudian ada define input size 2 dan define output size 1. Ini adalah definisi konstanta untuk ukuran input dan output jaringan saraf tiruan. Nah, dalam kasus ini kita menggunakan using namespace std untuk menghilangkan kebutuhan dalam menulis std -2 sebelum menggunakan objek dan fungsi standar. Kemudian dalam source code kita juga terdapat fungsi. Yang pertama adalah fungsi threshold. Ini tuh menerapkan fungsi ambang batas dalam suatu nilai. Jika nilai X yang lebih besar nanti atau sama dengan 2, fungsi ini nanti akan mengembalikan nilai 1 dan jika tidak mengembalikan nilai 0. Kemudian fungsi forward propagation yang mengambil input, X, dan output sebagai parameter dan melakukan perhitungan propagasi maju. Fungsinya nanti untuk mengalihkan setiap elemen input dengan bobot yang sesuai, menjumlahkannya, dan nanti hasilnya disimpan dalam variabel sum dan dikembalikan sebagai hasil feed forward. Selanjutnya adalah fungsi output. Fungsi ini untuk mengubah nilai output menjadi 0 atau 1
berdasarkan nilai sum menggunakan fungsi threshold. Nilai output diubah menjadi pointer output nantinya. Selanjutnya adalah fungsi min. Di dalam fungsi min, kita melakukan yang pertama kita inisiasi wake atau bobot dengan nilai 2,2, kemudian kita menentukan target yang diharapkan untuk setiap data input yang akan kita gunakan untuk menghitung kesalahan pada setiap iterasi. Adapun array input nanti kita berisi 4 data input dengan masing-masing 2 nilai, kemudian dilakukan looping untuk melakukan feed forward pada setiap data input. Pada setiap iterasi, variabel output, sum, dan error diinisialisasikan. Kemudian propagasi maju dilakukan dengan memanggil fungsi forward propagation dengan input, wake, dan variabel output sebagai argumen. Kemudian kita panggil fungsi out, kemudian dipanggil untuk mengubah nilai output menjadi 0 atau 1. Error nantinya dihitung dengan mengurangi nilai target dengan output yang dihasilkan. Terakhir, output hasil dari setiap iterasi nanti termasuk input, output, nilai sum, target, dan juga error dicetak dalam format yang terstruktur, dan hal ini memungkinkan kita untuk melihat nilai output, prediksi, error, dan perbandingannya dengan target yang kita harapkan. Nah, program berakhir dengan mengembalikan nilai 0 dari fungsi main, dan kesimpulannya, program yang kita buat ini mengimplementasikan jaringan saraf tiruan sederhana dengan 2 input, yaitu X1 dan X2, dan 1 output. Dengan menggunakan fungsi threshold, program melakukan klarifikasi biner dengan menggunakan nilai threshold 2. Program ini melakukan feed forward untuk setiap data input, menghitung hasil feed forward, dan menghitung error antara hasil feed forward dan juga target. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.